Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, Bukan Mantan Istriku. Mereka sarapan dengan tenang. Dek mau ke kantor tidak? Tanya Ardian saat sudah selesai makan. Iya bang, tapi nanti yak mandi dulu. Jawab Kinan. Ya udah berarti Diman bareng kamu aja ya. Kata Ardian kembali. Tidak usah bang, aku akan membawa salah satu mobil koleksimu. Jawab Kinan dengan tersenyum manis. Baiklah, pakai yang kamu mau. Kata Ardian, pakai saja yang baru kemarin dibeli kakakmu dek. Kata Luci, no sayang itu mobil limited. Jawab Ardian dengan cepat, pakai saja dek, ini kuncinya, buat kamu saja dek, abangmu sudah tua tak pantas. Kata Luci dengan sinis, hai sebaiklah maafkan suamimu ya sayang, membeli mobil tak bilang dulu, tapi jangan dikasih Kinannya. Kata Ardian memelas. Luci pergi begitu saja tanpa menjawab ucapan Ardian. Kakak ipar terima kasih mobilnya, kata Kinan dengan teriak sambil tersenyum menang. Sama-sama, jawab Luci dengan mengacungkan jempolnya. Sontak Kinan dan orang tuanya tertawa karena melihat wajah Ardian yang suram. Makanya jangan bangunkan singa yang tidur, tak diberi jatah 1 bulan tahu rasa kau. Kata Betran dengan tersenyum. Hais padahal aku kan akan pakai ke kantor pasti mereka akan takjub dengan mobil serta aku yang tampan. Kata Ardian tanpa tahu bahwa Luci ada di belakangnya. Oh jadi begitu, nanti malam tidur di kamar tamu. Kata Luci dengan kesal. Ardian langsung mengejar Luci yang pergi ke kamarnya. Kinan sudah siap akan berangkat ke kantor dengan mobil terbaru kakaknya. Saat turun tangga, ia melihat kakaknya yang sedang duduk di kursi. Abang kenapa belum berangkat? Tanya Kinan padahal ini sudah siang dan akan ada meeting penting. Aku tak akan ke kantor. Urusan kantor aku percayakan ke kamu dan nanti meeting kamu yang pimpin. Abang sudah beritahu asisten di kantor. Jawab Ardian dengan lesu. Baiklah, selamat tidur sendirian. Kata Kinan sambil meledek abangnya. Ardian kembali ke kamarnya dan mengetuk pintunya. Sayang buka dong pintunya, tadi hanya bercanda saja kok. Kata Ardian dengan memelas. Pintu terbuka dan terlihat sosok Luci yang sedang menangis. Dari tadi tidak dikunci, gumam Ardian. Lalu ia masuk setelah menutup pintunya. Maafkan mas ya, mas tadi hanya bercanda kok. Kata Ardian sambil memeluk Luci. Hiks, mas jahat. Jawab Luci dengan terbata. Jangan menangis sayang aku mohon. Aku hanya bercanda dan aku sengaja membeli mobil itu untuk Kinan. Kata Ardian dengan mengusap air mata istrinya. Luci memeluk Ardian dengan erat. Ia juga tak tahu kenapa rasanya ia ingin menangis. Luci menangis di pelukan suaminya. Ardian dengan senang mengelus rambut panjang Luci.
Bahkan ia sesekali mencium pucuk kepala istrinya. "Mas," kata Lucy dengan lirih. "Kenapa sayang?" jawab Ardian. "Kok pusing ya Mas?" kata Lucy dengan parau dan tak lama kemudian ia tak sadarkan diri di pelukan suaminya. "Sayang, hei kenapa?" kata Ardian dengan panik. Lalu Ardian merebahkan Lucy di ranjangnya dan ia keluar untuk menelpon dokter keluarga. "Kenapa, Bow?" tanya Bertrand saat melihat Ardian panik. "Lucy pingsan ayah," jawab Ardian dengan khawatir. "Kenapa bisa pingsan bang?" tanya Nata yang baru keluar kamar. "Aku juga tak tahu bun, ini aku lagi nunggu dokter," jawab Ardian dengan panik. Bertrand dan Nata masuk ke kamar Ardian dan mereka melihat Lucy sedang terbaring tak sadarkan diri di kasur king size. Tak lama kemudian seorang pelayan mengantarkan dokter keluarga Hutomo. "Ayo dok," ajak Ardian segera. Dokter langsung memeriksa Lucy setelah dipersilahkan oleh Ardian. "Bagaimana dok keadaan menantu saya?" tanya Nata dengan khawatir. "Nona muda baik-baik saja nyonya, seperti ia sedang hamil muda," jawab dokter tersebut. "Hamil?" tanya Ardian memastikan. "Iya tuan muda, mungkin lebih baik jika dibawa ke dokter kandungan saja tuan," kata dokter tersebut memberi usul. "Baik dok, terima kasih," kata Nata dengan ramah. "Saya permisi dulu tuan, nyonya," pamit dokter tersebut. Setelah kepergian dokter Bibi Yun membawa kereta dorong si kembar masuk. "Nyonya maaf saya titip dulu tuan kecil, saya akan memanaskan susunya," kata Bibi Yun tak enak. "Tak apa, kemari cucu oma yang ganteng dan cantik," jawab Nata dengan tersenyum. Pasalnya Nata selalu melarang Bibi Yun untuk menitipkan cucunya ke sembarang orang. Kinan baru saja sampai di kantor dengan mobil terbaru dari abangnya. Meskipun berpakaian muslimah tetapi ia sangat elegan bahkan aura kepemimpinannya terpancar begitu kuat. "Selamat pagi Nona," sapa karyawan hanya dibalas senyuman oleh Kinan. Kinan langsung masuk ke ruangan Ardian, ia akan menemui sekretarisnya untuk menanyakan perihal meeting nanti siang. Lift terbuka dan Kinan bergegas masuk ke dalam ruangan. "Nona ini berkas yang nanti akan kita bahas dengan klien," kata Klo sekretaris wanita Ardian. "Baik, terima kasih Mbak," balas Kinan. "Kalau begitu saya keluar dulu," pamit Klo dengan menunduk. Kinan langsung mempelajari berkas tersebut agar nanti ia tidak salah. Hari demi hari Pram lalui dengan keadaan yang sangat buruk. Pasalnya ia lebih dingin apalagi kepada wanita yang akan menggodanya. Hendra kadang dibuat frustasi oleh kelakuan tuannya tersebut. Bahkan Robert dan Wulan pernah sekali mencoba mengenalkannya pada perempuan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Pram. Pram masih selalu mencari Kinan dan bahkan anak buahnya disuruh mencari ke berbagai negara sekalipun. "Sayang kau ada di mana? Aku sungguh sangat merindukanmu,"
Gumam Pram sambil melihat foto Kinan. Wulan masuk dengan membawa makanan. Nak makan dulu, kata Wulan dengan lembut. Mom, apa Kinan baik-baik saja? Tanya Pram dengan tatapan kosongnya, berbeda dengan saat di luaran sana. Dia akan baik-baik saja, makan dulu kau akan ke kantor kan? Jawab Wulan dengan sabar. Pram hanya menarik nafas dengan berat menandakan ia kecewa dengan semua ini. Tunggulah aku akan menemukanmu dengan anak kita sayang, batin Pram. Pram makan dengan tenang, karena ia akan melakukan meeting di luar kota dengan Hendra. Setelah selesai ia bersiap karena Hendra sudah menunggu di luar. Mom, aku akan pulang besok, jadi Mom tak usah menungguku, kata Pram sambil mencium pipi Wulan. Baiklah, hati-hati, balas Wulan sambil tersenyum. Pram dan Hendra langsung saja pergi tanpa ke kantor dahulu. Apa sudah ada kabar tentang istriku Hen? Tanya Pram. Belum tuan, sepertinya Nona ada yang melindungi. Jawab Hendra. Tuan sabarlah, cepat atau lambat tuan pasti akan berkumpul dengan mereka. Kata Hendra menghibur Pram. Balas Pram dengan memejamkan matanya. 2 jam perjalanan, akhirnya Pram dan Hendra tiba di kantor cabang W Group. Selamat datang tuan, sapa resepsionis dengan hormat. Pram dan Hendra hanya mengangguk saja. Lalu mereka masuk ke dalam lift menuju ruangannya. Lift terbuka dan Pram langsung menuju ruangan direktur. Tuan, klien kita sudah ada di ruang meeting, kata sekretaris tersebut. Siapkan berkasnya Rani, balas Pram dengan dingin. Pram, Hendra dan Rani langsung masuk ke dalam ruangan meeting. Di sana sudah ada klien wanita cantik dengan pakaian super ketatnya. Meeting dimulai, kata Hendra saat melihat tuannya duduk. Meeting pun dimulai dan Pram memperhatikan yang sedang dipresentasikan oleh sekretaris kliennya. Tetapi sang klien tersebut malah terus saja melihat wajah Pram dengan kagumnya. Nona mohon sikap profesional, tegur Rani dengan ramah. Maaf, jawab wanita tersebut. Hampir jam makan siang mereka selesai meeting. Baik, nanti akan saya hubungi Anda bila ada apa-apa, kata Pram dengan dingin. Maaf tuan, bisakah kita makan siang bersama? Ajak wanita tersebut dengan centilnya. Silahkan dengan sekretaris saya saja, balas Pram dan berlalu dari sana. Sial, awas saja kau akan bertekuk lutut di hadapanku, tuan. Gumam wanita tersebut dengan kesal. Nyonya Bella, ayo. Ajak sekretarisnya. Lalu mereka keluar dari ruang meeting tersebut dengan wajah Bella yang kesal. Lima tahun kemudian. Sudah 5 tahun kepergian Kinan dengan membawa bayinya. Pram tidak putus asa, ia terus saja mencari Kinan ke berbagai negara.
Bahkan ia lebih dingin lagi terhadap wanita, seolah wanita itu menjijikan apalagi yang menggodanya. Wulan dan Robert juga sama-sama mencari keberadaan menantu dan cucunya. Hari ini Pram kedatangan Bella pramuja klien yang terus-menerus mendekati bahkan sampai menggoda Pram. Pram sendiri acuh bahkan cuek dengan Bella, tetapi seolah Bella tak tahu malu ia selalu mencari kesempatan mendekati Pram. Maaf Tuan, Nona Bella memaksa menunggu Anda di ruangan, kata Rani takut. Biarkan, balas Pram. Lalu Pram masuk dengan Hendra. Wajah Pram begitu merah menahan emosi saat melihat Bella memegang. Bahkan akan membuang foto Kinan yang berada di meja kerja Pram. Apa yang kau lakukan, hah? Teriak Pram dengan geram. Foto yang digenggam Bella langsung pecah berserakan di lantai. Ini hanya foto mantan istrimu kan? Balas Bella tanpa melihat wajah Pram yang sudah memerah. Lancang sekali kau wanita murahan, kau tak berhak menyentuh foto istriku. Dan ingat ini dia itu istri dan ibu dari anakku bukan mantan istriku. Bentak Pram dengan keras. Bella meringis sakit saat mendapatkan tamparan dari Pram, ia bahkan sangat takut dengan bentakan Pram. Keluar kau sialan, teriak Pram. Kenapa kau selalu menolakku Pram? Apa kurangnya aku? Dia itu sudah tiada mungkin sudah mati. Balas Bella dengan berani. Pram murka mendengar semua ucapan Bella. Tanpa banyak bicara ia langsung menyeret Bella keluar ruangannya. Ingat ini wanita murahan, istriku tidak mati dia sedang berlibur dengan anakku. Lancang sekali kau mengatakan istriku sudah mati. Pergi dari sini dan aku akan memutuskan kerjasama dengan perusahaanmu. Bentak Pram dengan penuh penekanan. Rani dan Hendra hanya bisa menunduk takut dengan kemarahan tuan mudanya. Bella bangkit dan langsung pergi dari sana. Ia sangat malu dipermalukan di depan karyawan Pram. Hen cabut semua saham kita yang ada di perusahaan Bella dan putus kontraknya. Kata Pram dengan nada dingin. Baik tuan muda. Balas Hendra. Dan kau Rani, suruh Op memasang semua foto Kinan di sudut perusahaan ini dan pasang kembali di meja ruanganku. Kata Pram dengan berlalu masuk ke ruangannya. Rani langsung pergi mengerjakan perintah dari tuan mudanya. Sedangkan di negara A, Kinan sedang bersiap akan wisuda S2-nya. Riva ayo cepat nak. Teriak Kinan dari bawah. Iya Mom, ini Abang Rafa lama. Gerutu Riva dengan kesal. Usia si kembar sudah menginjak 5 tahun, mereka tumbuh menjadi anak yang pintar. Bahkan bisa dikata jenius karena memiliki IQ di atas rata-rata. Apalagi si sulung Rafa ia sudah bisa mengerti masalah antara Mommy dan Dedinya. Bersambung.